Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawiyyi Sultanuh, Al-Wadihi Burhanuh, Al-Mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiki biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawli wa fi'li wal muballigha anillahi ma amarahu bitablighihi li harqihi min faradihi wa naflihi. Abdun arsalahullah lil alamina basyira wa nadhira faballagha risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya ibadallah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah kita menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang sangat jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana dikutip dalam Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Ushul Al-Hikamiyah. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Dalam Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Ushul Al-Hikamiyah, dari kutipan tadi dapat diuraikan beberapa hal. Pertama adalah Allah
menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu, mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amalan-amalan ketaatan itu, manakah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer setiap kali ada kesempatan untuk kita melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-temeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Imam Al-Ghazali ditanya seseorang tentang mimpinya. Bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku lantaran aku membawamu ke sisiku. Aku pun menyebutkan berbagai macam perbuatanku. Allah berfirman kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau berfirman, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Al-Imam Al-Ghazali lalu menyebutkan berbagai macam perbuatan-perbuatannya. Allah, dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya. Padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke dalam surgaku. Tertulis dalam Nasaihul Ibad. Jadi kisah tadi menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullahi masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang banyak itu, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab tersebut. Lalat itu minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan terhadap hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau adab atas kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukannya itu. Setiap kemaksiatan dan kezaliman menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu hendaknya lah kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan dan kezaliman yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya. Sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan dan kezaliman yang telah kita lakukan. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkan, apalagi kemaksiatan dan kezaliman itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan dan kezaliman lainnya
yang justru menambah murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita. Setiap kezaliman harus menjadi perhatian kita. Karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan dan kezaliman itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan banyak-banyak memohon dengan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun tidak. Lalu diikuti dengan penyesalan serta bertobat, tentunya dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah Jalla Jalaluh. Yang terakhir, yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Maka sebaiknya kita memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat maupun di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra 70. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari perbuatan yang selalu meremehkan daripada orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'im maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang mungkin kita tidak memilikinya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengatakan yang sejalan dengan pepatah tersebut, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Al-Hujurat 11. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Moga manfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina